membersihkan saja sudah dapat pahala, apalagi dibuka kemudian dibaca. Ayatnya 34 ya, agak kecil ini tulisannya, pas ain itu walikulli ummatin ja'alna mansakan. Mansakan itu secara syariat tempat pemotongan hewan kurban. Ya, walikulli ummatin. Sudah ketemu, alhamdulillah. Yuk kita baca Fatihah. Silakan kepada orang-orang yang berjasa kepada kita sekalian, khususnya kedua orang tua, ibu dan pejuang-pejuang lainnya. Tilkan niat wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi wa li tafil bala wa li qadril hajat wa li nailil maqsud wa li shifa'il amrad. Syaikul billah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita lanjut dengan doa syukur bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinkan dalam hati kita. Yakinkan bahwa Masjid Al-Aqsa ini dipenuhi oleh malaikat. Harus yakin. Yakin. Karena yakin itu adalah anggota yang sangat luar biasa di dalam jiwa kita, sehingga orang yang sudah yakin itu layak hulu sohibuhu roibu, tidak akan bisa dimasuki rasa bimbang, rasa ragu. Itu yakin. Begitu juga kalau kita ibadah harus betul-betul yakin nggak boleh setengah-setengah, yakin. Dan yakin itulah yang menentukan. Sehingga ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ayo kita lihat Al-Quran. Kalau kita pengen Al-Quran itu memberikan syafaat kepada kita, ayo belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayo bareng-bareng belajar. Tidak ada ruginya orang yang mau belajar. Belajar apa saja. Qala Allah Ta'ala wa qasakul qaidin wa likulli ummatin dan bagi tiap-tiap umat, mulai umatnya Nabi Adam sampai umat akhir zaman, Ja'alna dari mustaqfi'il madi ja'ala. Ja'alna telah kami jadikan, telah kami syariatkan, mansakan sehingga menjadi manasik haji, mansakan. Di situ ditaksis tempat penyembelihan, pemotongan, pengaliran darah hewan kurban, mansakan. Itu setiap umat. Ditarik dari kalimat tersebut, maka kurban itu diwajibkan bagi orang yang mampu, sebagaimana diwajibkannya haji. Kalau orang pergi haji pasti kurban, itu pasti. Hanya bahasanya yang berbeda. Kalau hajinya tamattu namanya damun nusuk, mengalirkan darah, karena dia mengambil sikap yang paling mudah untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga namanya haji tamattu. Begitu juga haji yang namanya haji qiran. Hanya haji qiran bagi orang yang ada di sekeliling Mekah yang kira-kira gampang dijangkau dengan jalan kaki. Itu haji qiran mayoritas. Itu juga mengalirkan bahimatul an'am, namanya, dan juga wajib mengalirkan darah kurban, tapi motifnya adalah damun nusuk. Dam itu
darah. Begitu juga haji ifrad. Jadi haji itu ada 3 macam caranya. Haji tamattu yang mayoritas dilakukan oleh jamaah haji Indonesia. Itu haji tamattu namanya. Haji tamattu itu mendahulukan umroh. Setelah sampai di Mekah, kalau lewat Madinah dia mengambil arba'in. Arba'in itu melakukan sholat fardu 5 waktu di Masjidil Nabawi sebanyak 40 fardu. 40 fardu. Kalau sehari itu 5 kali, berarti 40 sama dengan 8 kali atau 8 hari. Sehingga pemerintah Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada setiap jamaah haji untuk melakukan arba'in, diberi kesempatan minimal 8 hari. Ada yang lebih 9 hari, 8,5. 8,5 termasuk mujahid 8,5. Jadi ada 42 fardu bisa. Itu tergantung perjalanan. Kok ada arba'in segala, arba'in. Bapak kalau berbicara masalah isim adat, isim itu nama, adat itu bilangan. Bapak pelajari. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul umurnya berapa? 40. Nabi Musa berkhalwat itu di Gunung Turi Saina, Wadil Muqaddas Tuwa, itu arba'ina laila wa atmamnahu arba'ina laila, 40. Jangan kita menganggapnya itu peninggalan orang Buddha. Jangan. Kadang-kadang kita ini kurang suka sama orang, kemudian mengecilkan, kurang menghargai. Kalau orang yang kurang menghargai, ya biasanya kurang dihargai. Itu namanya hukum kausal. Itu ajaran Nabi, itu ajaran. Akrimil kabir, hormati yang tua. Warhamis sohir, sayangi yang muda. Hormati yang tua, sayangi yang muda. Itu ajaran yang sangat luar biasa. Diperagakan oleh Allah zamannya Sayyidina Ali. Dari rumah menuju ke Masjid Nabawi pengen sholat berjamaah. Di tengah jalan ada orang tua, belum tahu kalau orang tua itu agamanya Yahudi. Dituntutlah oleh Sayyidina Ali. Kira-kira orang tua itu jalannya cepat apa lambat? Cepat apa lambat? Ya lambat. Sedangkan anak muda jalannya cepat. Sayyidina Ali mengikuti lambat. Ternyata penghormatan Sayyidina Ali terhadap orang tua sekali
Yahudi itu dihargai oleh Allah, dimonitor oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Karena niatnya jangan sampai ketinggalan berjamaah bersama Rasul, jadi Rasulullah dihentikan perjalanan sholatnya, suruh sujud yang lama, sujudnya lama, sampai sahabat heran. Sahabat pada heran. Dimana tatulus sholat sujud ya Rasul? Tumben ya Rasul, mengapa kau memanjangkan sujud sholatnya ya Rasul? Jawab Rasul, Sayyidina Ali lagi nuntut menghormati orang tua. Kok tahu gitu? Rasul kok tahu padahal dalam sholat. Yang ngasih tahu siapa? Allah lah, itu namanya ilmu tauhid. Allah. Jadi sedikit-sedikit Allah. Kita ini menyebut nama Allah mayoritas baru di bibir kita. Mayoritas termasuk Mujahid. Kalau sudah di bibir kita, tolonglah masukkan ke jiwa kita, ke hati kita. Itu yang kadang-kadang sulit. Kelihatannya gampang, tapi prakteknya sulit. Supaya gampang, bagaimana caranya? Biasakan. Kalau sudah biasa, ya namanya biasa kan gampang. Itu cara zikrullah. Zikir itu ingat Allah, Allah. Jadi kalau hampir setiap guru, hampir semua mu'alim, hampir semua habaib, hampir semua kiai mengajarkan yang semacam itu. Hanya di antara kita kadang-kadang lupa. Lupa itu kalau dibalik palu. Lupa. Nah, supaya enggak lupa kita palu, gitu. Kita palu, kita tekan di hati kita supaya enggak lupa. Itu hanya bahasa saja. Kembali di tafsir Aisyara'ana likulli ummatin minal umamis sabiqah min ahdi Ibrahim makana dzabhi taqarruban lillahi ta'ala. Itu sebagian tafsir, karena tafsir itu banyak. Fassara yufassiru tafsiran, artinya penjabaran. Sehingga tafsir-tafsir menurut ini banyak sekali. Maka oleh Allah kepada Nabi Adam diberi sinyal, wa 'allama Adamal asma, bukan ismun tapi asma. Para mufassirin mentafsirkan asma ay uluman katsiratan, ilmu yang sangat banyak. Ilmu kita sedikit. Sudah yakin bahwa ilmu kita ini sedikit, kadang-kadang diajak ngaji
di sini kekurangan kita itu di situ. Merasa lelah, capek. Padahal kalau ditulis lelah pakai e, tapi kalau pakai i lillah, lelah, kalau lillah nggak ada capek, hilang semua capek. Ini bahasa itu, ya nyari sendiri gitu ya, nyatapin sendiri. Kita lanjut. Liyadhkuru Allah. Bahasa Allah. Menurut Imam Ibnu Katsir, yukhbaru ta'ala annahu lam yazal tab'al manasik wa iraqatid dima ala bismillahi masru'an fi jami'il milad. Menurut Imam Ibnu Katsir yang tafsirnya dikaji oleh para ulama, tafsir Ibnu Katsir, jadi Allah memberikan sinyal terhadap siapa saja yang merasa diberi rezeki oleh Allah untuk mengeluarkan sebagian, khususnya alama rozaqahum min bahimatil an'am. Bahimah itu binatang, an'am itu ternak, karena diambil dari kalimat ni'amun, an'amun, hewan atau binatang yang jika dipotong dengan nama Allah, dihalalkan oleh Allah, kemudian dibagi-bagi dan dimasak, rasanya nikmat. An'amun, nikmat. Sehingga bahasa Indonesia bunyi ternak. Sebetulnya itu terenak. Ini dibuat. Ini bahasa. Karena di dalam bahimatul an'am itu diartikan terenak, maka banyak di antara kita terlena. Banyak di antara kita terlena, lupa, sehingga merebutkan, dijadikan ajang rebutan, karena merasa itu yang nikmat, gitu. Jadi pada berebut. Itu bukan di Masjid Al-Abrar, di masjid yang lain, yang kira-kira belum ada kajian. Dan alhamdulillah Masjid Al-Abrar rapi, bersih, karena udah dibawain pulang, dirapi bersih. Itu bahimah. Jika Imam Ibnu Katsir mengatasnamakan min ahdi Ibrahim, bukan min ahdi Adam, tapi min ahdi Ibrahim, dari zamannya Nabi Ibrahim. Mengapa? Kita harus belajar. Pengorbanan yang paling besar dan
tidak biasa berkurban. Bahkan 300 unta, 1000 kambing tiap tahun. Nah itu kekayaannya berapa kira-kira? 300 unta, 300 sapi. Kita kadang-kadang satu sapi 7 orang aja nyarinya susah. Ada yang beralasan, masa satu sapi kok 7 orang, nah, nanti saya kebagian naik di mana? Nah, di situ. Jadi yakinnya sama Allah itu berkurang. Maka yakin. Sampai Allah menyebutkan bahasa wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Walaupun para mufassir yakin itu sampai mati. Artinya ibadah tetap ibadah sampai mati. Kalau belum mati tidak akan meninggalkan ibadah. Jadi yakin. Fa'ilahukum ilahu wahid. Ini masalahnya tauhid. Tauhid tadi sudah dibaca terjemahannya menurut Departemen Agama. Fa'ilahukum ilahu wahid ay farabbukum ayyuhan nas wa ma'budukum ilahun wahidun la syarika lah. Hampir setiap sholat kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gampang kita baca, tapi sulit dan rumit kita masukkan dalam jiwa. Itu yang perlu kita kaji. Sehingga orang yang menjiwai itu lebih baik. Jiwa. Maka ketahuilah bahwa Tuhan kalian itu Tuhan yang esa. Esa itu satu, tunggal, yang bisa dibagi-bagi. Secara matematika 1 dibagi 3 itu 1/3, bukan 1. Bapak, ibu, badannya 1 apa 1/3? Dari ujung kepala sampai ujung kaki 1 kan? 1 badan. Kalau dipotong jadi 3, 1 apa 1/3? Di situ. Maka Islam itu sangat amat menolak kalau Tuhan itu dibagi-bagi. Sangat menolak, nggak rasional. Dihitung, dicari dari sudut manapun. Falahu aslimu, maka bagi
Islam itu tunduk patuh, apa yang diperintah oleh Allah kita laksanakan, walaupun itu sulit dan rumit, walaupun itu pahit terasanya, walaupun itu berat terasanya. Itu asli. Sehingga Rasul itu pada saat dakwah Rasul menulis surat ke raja, tulisannya aslim taslam, tulisannya aslim taslam, masuklah kamu Islam pasti kamu selamat. Singkat, aslim taslam, bahasanya hanya 2 kata. Nah, kita sebagai umatnya menggebu-gebu apa itu? Di situ itu introspeksi, termasuk mujahid introspeksi. Setelah itu Allah menggelorakan bahasa yang sangat simpel tapi padat. Kalau tafsir falahu aslimu ay fa akhlisu lahul ibadah, akhlisu lahul ibadah, wastaslimu li hukmihi wa ta'atihi. Ternyata ikhlas sangat amat kita perlukan. Ikhlas. Ikhlaskan dirimu, apapun ibadah yang kau lakukan hanya kepada Allah. Kelihatannya ringan, tapi prakteknya susah. Sehingga kalau kita jabarkan, kita simpulkan, menata lahir itu gampang, menata lahir gampang. Tapi kalau menata batin, gampang apa sulit? Sulit. Padahal batin itu adanya di dalam diri kita sendiri, nggak di dalam diri orang lain. Disitulah maka setan itu alladzi yuwaswisu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, sudurin nas, yang tersembunyi di dalam dada manusia, yaitu batin. Kalau ulama-ulama salaf itu mengadakan latihan mentraining batin itu sampai meninggalkan segala-galanya, sampai masuk ke hutan, masuk ke jurang, masuk itu kadang-kadang sampai segitu. Wa basyiril mukhbitin ay basyiril muti'in al-mutawadhi'in al-khashi'in bi jannatin na'im. Basyir, kajian pelajaran yang lalu, manusia dibagi ada 3. Nas tingkat bawah, insan menengah,
bashar teratas. Sehingga Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad, basyir, beri kabar gembira. Gembira itu rasanya gimana? Maksudnya kalau gembira rasanya gimana? Ya nggak ada duanya. Nggak ada duanya. Kalau sudah gembira, yang namanya gembira, jangan terus dipelesetkan, dilarikan ke bunyinya galang. Kalau galang gembir, ewer-ewer, gembira, dibaca gembir, gembir, ewer-ewer. Mabasyiril mukhbitin, berilah kabar gembira terhadap orang yang taat, muti. Sehingga kalau lari ke jiwa wanita namanya muti'ah. Istri yang muti'ah itu harganya lebih baik daripada dunia seisi. Istri yang muti'ah. Al-mar'atus sholihah khairun minad dunya wa ma fiha. Istri yang taat itu nilainya lebih baik daripada dunia seisi. Luar biasa itu penghargaan Allah terhadap hambanya yang muti. Al-mutawaddi'in, tawaddu. Tawaddu itu merendahkan semuanya hanya karena Allah. Tawaddu. Khashi'in. Dia hanya khusyuk, takut kepada Allah. Sehingga Nabi kita ini pernah bersabda, seandainya, bahasanya laula, seandainya ada orang yang harus diperintah sujud selain Allah, maka istri-istri itu diperintah sujud terhadap suami. Mengapa? Karena asal muasal wanita adalah min dzil aisar, dari tulang rusuk kiri laki-laki. Ini tolong harus kita cerna dengan akal sehat. Jangan akalnya terus nggak sehat. Oh, itu kan supaya dia pengen begini. Jangan. Nah, nanti nggak akan masuk kategori khosyi'in. Seperti bapak sholat khusyuk, nggak ada khusyuk, fokus hanya kepada Allah. Bacaannya inni wajjahtu wajhiya, terus lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada wajah zat yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kita adanya di mana? Di atas bumi. Kira-kira termasuk ciptaannya apa enggak? Fataras samawati wal ardh, yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kita ada di mana? Kita ada di tengah-tengah.
Kira-kira masuk kategori ciptaannya apa tidak? Ciptaannya. Itulah Rahman Rahimnya Allah. Semua disediakan. Ya, kadang-kadang ada orang mengaku sombong, mengaku, tulis saja mengaku sih boleh, tapi diakui belum tentu. Ya, kalau ngaku sih boleh aja, tapi diakui belum tentu. Ya, jadi tolong sekali lagi. Apa kata orang-orang yang sombong? Kalau nggak ada aku, tanpa aku. Jadi akuisme, akunya yang lebih. Padahal Allah yang Maha Besar. Itu tinggalkan semua. Dengan apa? Ya Allah, Kau perintahkan aku untuk memberikan kabar gembira kepada orang yang taat, tawadhu dan khusyuk di jannatin na'im, dengan surga tempat-tempat segala macam kenikmatan yang mayoritas kenikmatan itu belum ada di dunia. Nikmat surga itu belum didohirkan di dunia. Nikmat Allah itu jumlahnya 100. Satu nikmat baru diturunkan di dunia. 99 disimpan oleh Allah di surga. Kira-kira Bapak disuruh milih, ini nikmat 1, ini nikmat 99. Pilih mana kira? Pilih mana kira-kira? Sama-sama. Sama-sama. Rasanya 99. Tapi apa yang kita perhatikan? Kan begitu. Nah, kita ini kadang-kadang termasuk ujian, milih yang kecil, meninggalkan yang besar, milih yang punah, meninggalkan yang abadi. Itu kita. Lebih baik ngaku daripada nggak ngaku. Kalau ngaku itu gampang diampuni, tapi kalau nggak ngaku itu sulit. Kitmanul haq, menyembunyikan sebenarnya. Siapa mukhbitin itu? Maka ada isim mausul, isim sila, kata sambung. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tandanya mukhbitin itu orang-orang yang apabila disebut nama Allah hatinya gemetar. Hatinya gemetar. Dengar apa? Dengar apa? Harus gemetar. Iya. Karena dengar adzan, ya. Alhamdulillah, itu tandanya mukhbit. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma ya Allah, fi qulubana, beri kami ya Allah ilmu yang manfaat. Barik hayatana, beri kami ya Allah juga kehidupan yang berkah. Ma'usi arzaqana, beri kami ya Allah upaya dan usaha yang lapang dan gampang. Wa aksin akhlaqana,
alhamdulillahi rabbil